Kamu pernah berpikir gak sih, apa sih tujuan hidup saya? Untuk apa sih saya hidup? Kalau kamu pernah berpikir dan bertanya hal ini, maka kamu di video yang tepat. Sebab di video ini, saya akan memberitahukan apa sih tujuan hidup itu dari pemikiran-pemikiran dari kebanyakan orang. Sehingga saya rangkum untuk kamu mengerti makna dari hidup ini. Untuk itu, nonton video ini sampai habis. Investasi kehidupan, karena investasi bukan keuangan saja. Tujuan hidup itu sebenarnya simpel banget. Dari jangka waktu kita hidup dan sebelum kita mati atau meninggalkan dunia ini. Maka tujuan apa yang ingin kamu lakukan? Pada dasarnya, kita sebagai manusia hidup punya kebutuhan yang harus dipenuhi. Dari kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Cuman ada kebutuhan lain yang dari hal itu, yaitu kebutuhan fisiologis. Yang dimana kita itu manusia yang bisa berpikir dan merasakan emosi, sehingga kita berbeda dengan makhluk lainnya. Namun, dari hal ini, nampak kalau kita sebagai manusia diciptakan lebih memiliki kemampuan, tapi tidak dipungkiri ada hal ini memberikan kita ke suatu kekurangan, yaitu ketidakpuasan akan diri kita sebagai manusia. Ketika kita sadar akan hal ini, ketidakpuasan dipicu dari pikiran kita sendiri, karena kekurangan dari kebutuhan kita hidup di dunia ini. Coba kamu lihat binatang apapun, ketika mereka membutuhkan makanan, sudah cukup. Mereka tidak akan terus mencari kebutuhan lainnya. Tapi kenapa kita sebagai manusia yang setelah kita mendapatkan kebutuhan, rasakan membutuhkan banyak hal lainnya, yaitu karena kita punya pikiran. Jelaskan maksudnya, dengan adanya pikiran, kita cenderung bisa memiliki hal yang membuat kita penasaran dan ketidakpuasan. Itu dalam menjalani kehidupan, saat kita ingin memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier, maka sebelum itu kita membutuhkan alat tukar, yaitu uang. Dari mana uang kita dapatkan? Nah, hal inilah yang menjadi poin penting dan menjadi masalah semua orang. Untuk mendapatkan uang, kita membutuhkan hal yang bisa kita tukarkan. Dan hal yang paling gampang untuk kita tukarkan tetap dari tenaga dan waktu kita dengan membantu orang lain. Setelah bisa mendapatkan apa yang kita butuhkan untuk menjalani hidup, karena kita manusia, maka kita perlu memenuhi kebutuhan fisiologis yang di mana kita membutuhkan tantangan dan pencapaian dalam hidup untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Dari sini, maka kita membutuhkan tujuan dalam hidup. Sebelum kita membahas tujuan dalam hidup lebih dalam lagi, sebaiknya kita harus tahu dulu buat apa kita hidup. Ketika saat ini kamu hidup dan sedang menonton video ini, maka kamu lagi diproses atas kehendak orang tuamu. Dan coba kamu kembali pikirkan, kamu bisa hidup itu atas kehendak orang tuamu? Bukan. Kalau kamu jawab iya, itu benar sekali. Saat kita dilahirkan dan hidup di dunia ini, tidak punya tujuan, tapi orang tua kita lah yang membuat tujuan itu. Itu bisa hidup, kemudian kita belajar di sekolah dan sampai dewasa. Tapi seorang anak dibutuhkan bukan hanya membuat keturunan saja, atau bukan untuk menjaga saat kita tua nanti, tapi untuk memenuhi kebutuhan kita akan kehidupan dari saling mempunyai hubungan antara manusia itu sendiri. Saat anak sudah dewasa dan bisa memenuhi kebutuhan mereka sendiri, disitulah tujuan hidup perlu dibentuk atau dibuat. Setiap tujuan pasti akan menjalani proses sehingga menghasilkan, dan bila mempertanyakan tujuan dalam hidup, maka itu tergantung kehendak kita lagi dan pilihan hidup kita sendiri. Jadi, apakah kamu sekarang mengerti tujuan hidupmu? Tujuan dalam hidup itu adalah tujuan jangka panjang. Kalau dalam hidup tidak ada rencana yang ingin dibuat, maka kamu akan kekurangan kebutuhan akan psikologis kembali. Maka kamu akan merasa hampa, galau, dan lain sebagainya. Coba kamu bayangkan, kalau semua kebutuhan sudah terpenuhi dan segala keinginan sudah terpenuhi, sampai uang sudah tidak menjadi masalah lagi dalam hidup, maka apa yang ingin kamu lakukan? Kamu harus ingat, kita hidup dipengaruhi dari orang lain dan pencapaian dalam hidup juga tergantung dari orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan dalam hidup, kita juga dipengaruhi dari orang lain. Maka untuk itu, bantulah orang lain ketika kita sudah terbantu juga dari orang lain. Hidup emang berat, cuman tanpa bantuan orang lain kita juga bukan siapa-siapa. Jadinya, kenapa orang yang sudah sukses masih ingin berbagi? Karena mereka sadar akan hal ini. Saya tahu kalau setiap manusia tidak ada yang baik, cuman bagaimanapun kita hidup di dunia ini tidak bisa lepas dari saling membutuhkan. Terima kasih telah menonton sampai habis. Semoga bermanfaat, dan tulis di komentar apa tujuan hidupmu saat ini, supaya kita bisa saling berdiskusi untuk setiap masalah dalam hidup. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video selanjutnya.